Bineka Tunggal Ika itu apa? Cuman beda agama. Kalau misalkan gue bilang gue pernah dikasih hadiah Paskah, bahaya nggak sih kontennya? Apa ya? Ini bisa gue pes nggak? Nggak bisa ya? Atau jawab setengahnya aja. Oh ya udah. Bineka Tunggal Ika itu apa? Bineka Tunggal Ika. Ya. Berbeda-beda tetap satu jiwa. Sebagai pedoman gitu untuk saling merangkul perbedaan. Menurut aku Bineka Tunggal Ika itu adalah suatu kata-kata persatuan bagi Indonesia karena kita hidup dalam sebuah keberagaman sehingga Bineka Tunggal itu adalah suatu upaya untuk menyatukan kita semua. Kalau yang seriusnya kan berbeda-beda tapi tetap satu ya. Tapi sekarang kan kontennya. Jadi aku bercandain aja ya. Walaupun kamu dan aku berbeda, tapi kita tetap satu rasa. Bineka Tunggal Ika itu adalah terlepas dari perbedaan yang ada, kita tetap bisa hidup bersama, kita tetap bisa menjalani semuanya bareng-bareng, terlepas dari perbedaan asal kita dan budaya kita kayak gitu. Bineka Tunggal Ika menurut aku di setiap perbedaan itu harus kita terima dan harus kita junjung tinggi karena semakin kesini, tapi aku bersyukur sih semakin kesini orang-orang semakin open minded, semakin merangkul satu sama lain, semakin sudah mulai berdamai satu sama lain, jadi let's support that. Berbeda-beda namun tetap satu. Dalam arti yang kita pelajari di sekolah adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika adalah berbeda tapi tetap satu. Semboyan Pancasila ya, berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Yeay! Jadi walaupun kita berbagai macam suku, agama, budaya, tapi kita harus tetap satu. Mantap. Bineka Tunggal Ika itu menurutku adalah sebuah impian karena jujur dari kecil aku udah ngerasa diriku ini aneh ya, nggak sama sekitar gitu. Semua orang tertawa karena aku berbeda, padahal aku ketawa karena mereka sama gitu kan. Jadi aku ingin melihat semua orang tuh yang berbeda saling bersama supaya tidak ada yang tertawa. Menurutku itu bukan suatu halangan. Kebinekaan ya, keberagaman itu bukan suatu halangan. Itu hanyalah kayak bayangkan yang simpel misalnya kalau barusan kepikiran nasi goreng. Ada kecap manis, ada sambal pedas, ada sosis asin, ada apa. Jadi malah dengan adanya campuran itu bisa menjadikan suatu cita rasa yang unik dan enak gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, perbedaan itu malah menjadikan kita semakin menjadi manusia. Karena kita memang diciptakan berbeda-beda. Jadi kalau kita bisa menerima itu, merangkul itu akan menjadi sesuatu yang indah menurut aku. Ya kan beda-beda tapi satu kan? Beda tapi mungkin ini kali ya, lebih banyak menerima toleransi mungkin. Bisa ke arah sana. Jadi lebih luas lagi. Nggak cuma 5 itu doang. Bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa berkumpul untuk membentuk atau melakukan satu tujuan yang sama gitu. Oke, Bineka Tunggal Ika itu semboyang nggak sih? Iya ya, semboyang Indonesia yang berarti artinya apa sih? Gue lupa. Oh iya, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa ya? Oh iya, bener banget. Itu sangat-sangat melambangkan Indonesia ya. Dimana kita ada banyak banget beragam suku, agama, dan lain-lain. Tapi kita harus tetap hidup secara bersama-sama. Oke, Bineka Tunggal Ika menurut aku adalah persatuan dari yang berbeda-beda. Nggak kreatif ya. Ya pokoknya persatuan lah, persatuan. Dasar semboyan yang berkaitan dengan dasar negara kita Pancasila. Bahwa bangsa kita, Indonesia sangat beraneka ragam, suku, budaya, dan juga identitas yang lain termasuk agama, bahasa, dan juga identitas-identitas yang tampak maupun tidak tampak. Dan Bineka Tunggal Ika akan terus kita hidupi selama kita masih merasa sebagai bangsa Indonesia. Bineka Tunggal Ika menurut paradigma saya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan maupun baik agama, ras itu, tapi kita sebagai negara yang memiliki suku dan budaya dan agama yang dimana negara kita harus saling menghargai satu sama lain.
hal paling bineka yang pernah gue rasakan? Hal paling bineka yang pernah aku rasakan? Apa ya? Sebenarnya sih lebih kayak kehidupan sehari-hari sih. Kayak setiap di lingkungan baru pasti ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda, dari asal yang beda-beda, terus dari dialek yang berbeda-beda juga kayak gitu. Semacam toleransi gitu kan ya? Ya contohnya kayak di teman-teman ini. Ada yang even tidak bertuhan tapi tetap saya berteman gitu. Ya beda-beda latar belakang, jadi kepercayaan gitu-gitu ya. Hal bineka yang aku lakukan itu adalah ketika aku mengibarkan bendera merah putih saat 17-an. Paling bineka yang pernah gue rasain itu adalah punya banyak teman yang memiliki banyak sekali background yang beragam. Ada yang berbagai macam agama, berbagai macam suku, bahkan berbagai macam bahasa. Kayaknya dari basic-basic aja nggak apa-apa lah ya. Di keluarga itu ibu gua orang Sunda, bapak gua orang Jawa, and that's bineka. Selain itu mungkin waktu di tempat kuliah, di mana gua kuliah, teman-teman dari Sabang sampai Merauke ada semua. Cuman beda agama. Galang, kamu harus coba. Cobain langsung kok. Ya itu punya hubungan beda agama, mungkin cukup bineka ya. Seru banget, seru banget. Jangan kejebak sama kalimat jalanin aja dulu. Itu adalah way out dari hubungan beda agama. Paling bineka yang gue rasain itu mungkin pas saat ikut choir kali ya, pas di kampus itu kan rata-rata yang ikut choir itu pasti udah Batak, Ambon, Kristen. Sebenarnya gue agak keturunan agak Cina, terus Islam tapi sendiri. Tapi kita di situ nyatu, walau kita nyanyi lagu gereja, nyanyi lagu Islam, itu tuh kita tidak ada perbedaan. Jadi kita tetap menyatu di dalam musik. Terjun di dunia entertain, itu menurutku. Buat aku pribadi ya. Iya, maksudnya kayak itu background aku dari kecil dan aku bertemu banyak orang yang menjadi banyak pelajaran untuk aku sampai sekarang karena aku berkembangnya di situ, bertemu banyak orangnya di situ, terus belajar moral-moral penting menurut aku dari situ, belajar kok belajar nakal sih? Belajar nari, iya. Nama aku aja Danisa Suci Utari, jago menari gitu. Itu maksudku. Iya. Yang paling bineka adalah kan kebetulan dulu banyak membantu perteateran ya. Jadi pernah ada dua sebenarnya yang paling berkesan. Yang pertama itu adalah waktu aku pernah dikasih hadiah Paskah. Jadi sebenarnya anak-anak kecil gitu loh lagi pada ngerayain Paskah gitu, terus biasanya kan ada telur rebus gitu ya, tapi ada gambar-gambar gitu, terus tiba-tiba kayak aku dihampiri terus dikasih gitu. Dengan aku sudah berkerudung ya. Itu lucu sih. Terus sama satu lagi waktu aku sempat pernah nyanyi untuk acara suatu sekolah SD, tapi memang SD-nya waktu itu SD Kristen kalau nggak salah. Pentasnya tapi tentang Timun Mas kalau nggak salah. Terus aku nyanyi dan aku berkerudung dan pada saat itu lagi bulan puasa. Dan ya itu anak-anak itu tuh kayak ngajak ngobrol terus jangan kebanyakan diajak ngobrol, kakaknya lagi puasa pasti haus gitu. Itu lucu banget sih, kayak mereka berusaha ngerti aku padahal aku biasa aja sebenarnya kan, maksudnya sudah biasa puasa. Tapi maksudnya aku amazed betapa anak-anak kecil yang SD dan SD itu maksudnya mereka mau berusaha untuk mengerti yang mungkin agamanya atau kepercayaannya beda sama mereka gitu loh. Itu lucu. Hal paling bineka. Cina Islam lebih bineka ya. Ya. Jadi dia sendiri kan. Yang penting saya percaya diri. Gak apa-apa. Walaupun dulu waktu kecil saya disuruh ngumpet kalau ada kerusuhan, tapi saya tidak apa-apa.